Haleluya. Mula pertama saya mengucapkan salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat semua kita yang sudah datang dalam rumah Tuhan. Saya mengucapkan selamat datang dalam rumah Tuhan, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pemeriksaan kita di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Sudah banyak kali kita membaca ayat ini, tetapi jangan berkurang perhatian kita, tetapi justru kita makin tajamkan perhatian kita, sebab di situ kita akan lihat betapa firman Tuhan itu tidak pernah ada batasnya, seperti sumber yang tidak pernah kering, di mana sejauh kita menyelam kita tidak bisa mencapai dasarnya, sejauh kita naik kita tidak bisa mendaki, kita tidak bisa mencapai ketinggiannya lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan. Sedemikian hikmat Allah tidak terduga, ya. Oleh sebab itu ya, kita gunakan waktu-waktu yang ada untuk kita mendengarkan firman Allah dengan sungguh-sungguhnya. Malam hari ini kita akan baca sekali lagi untuk yang kesekian kalinya di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-27. Satu ayat ini kita baca, ya. Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelak kedatangan Anak Manusia. Terima kasih, ya. Jadi inilah yang Tuhan katakan buat kita, bahwa Dia menyatakan, menggambarkan sendiri bagaimana kedatangannya kembali, bagaimana saat Dia akan datang kembali. Dia mengatakan seperti kilat yang memancar dari sebelah timur ke sebelah barat. Dia katakan sedemikian kelak kedatangannya nanti kembali, ya. Apa bagi kita hari-hari ini bahwa kita harus perhatikan ini. Kalau kita ingin mengalami saat Tuhan datang, kita diangkat dalam kemuliaan, yaitu kita harus melihat arah. Kilat itu memancar seperti dari timur ke barat. Sedemikian kedatangan Anak Manusia. Kita harus melihat ini. Apa yang kita lihat? Arah itu apa? Menunjukkan kepada ketaatannya, di mana Dia tidak mengarahkan langkahnya menurut kehendak sendiri, tetapi Dia mengikuti apa yang kehendak Bapa. Sehingga dalam banyak kesempatan Dia katakan, perkataanku, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang mengutus aku. Dalam banyak kesempatan juga Dia katakan apa? Bahwa perbuatan-perbuatan yang aku lakukan itu adalah perbuatan Bapa. Ya. Semua yang Dia lakukan itu, Dia tidak mengatakan itu dari aku, tetapi dari Bapa. Sehingga sedemikian penyerahan dirinya, sedemikian ketaatannya untuk kita perhatikan itu, dan itu menjadi bagian kita. Ya. Yang kedua, kilat yang memancar itu juga menunjukkan kecepatan yang seperti kilat. Waktu yang sangat singkat, dan kita harus memperhatikan sungguh-sungguh. Sebab kalau kita tidak memperhatikan, maka kita akan melihat apa-apa yang kita capai itu seperti tidak ada artinya apa-apa. Oleh sebab itu perhatikan sungguh-sungguh, ya. Dan yang ketiga, berbicara tentang waktu yang tidak terduga-duga, ya. Waktu yang tidak dapat kita duga, seperti kilat yang memancar itu, nggak ada jadwalnya. Oh, hari ini ya nanti ada kilatnya. Kadang tidak ada jadwalnya, bahkan gejala alam yang sepertinya akan mengatakan ada kilat, belum tentu ada kalanya. Ya, ada kilat, ada kalanya tidak. Kalaupun ada kilat, waktunya tidak dapat kita katakan nanti detik kesekian, menit kesekian ada kilat. Tidak, waktunya itu bisa sekonyong-konyong terjadi. Sedemikian juga kedatangan Tuhan dengan waktu yang tidak terduga. Dia katakan seperti pencuri pada malam hari, waktu yang tidak dapat diprediksi. Oleh sebab itu, apa yang harus kita alami hari-hari ini, perhatikan sungguh-sungguh dan persiapkan diri, supaya kalau Dia datang, Dia tidak menjadi seperti pencuri bagi kita, tetapi seperti kita sudah mengetahui bahwa Dia akan datang, sehingga waktu Dia datang, kita akan disambut di dalam kemuliaan. Oleh sebab itu, inilah yang harus kita mengerti dalam hari-hari ini. Nah, malam hari ini saya masih berbicara tentang kilat itu seperti kilat yang memancar. Dalam hal ini berbicara tentang kedatangan yang itu bagaikan kilat, secepat kilat. Saya katakan tadi, kalau kita berbicara tentang kecepatan itu tidak ada, itu sangat erat kaitannya dengan waktu yang sangat singkat. Sehingga dalam waktu yang sangat singkat itu kita harus manfaatkan, kita harus tangkap, kita harus gunakan sungguh-sungguh. Di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, saya akan perlihatkan kecepatan bagaikan
ya dikaitkan dengan kedatangannya Tuhan. Saya akan bawa saudara-saudara 1 Korintus pasal yang ke-15 ya. Jadi jangan kemudian kita lengah, masih lama ya. Alkitab mengatakan, kalau ada orang mengatakan, oh semuanya aman, oh semuanya masih lama ya, aman-aman terkendali, semuanya masih baik-baik saja, fine ya. Dan Alkitab mengatakan tiba-tiba dia akan datang, dan orang-orang yang mengalami demikian akan mengalami seperti saking bersalin ya. Mereka tidak akan luput. Oleh sebab di hari-hari ini tetap kita dalam kewaspadaan, kesiagaan. Kita menyambut, kita berjaga-jaga tentang kedatangannya ya. Kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-51. Sedemikian kita harus berjaga waktu yang singkat itu, waktu yang sangat cepat itu. Kita harus manfaatkan sejak sekarang ini. Setiap waktu yang Tuhan berikan, manfaatkan sejak sekarang ini. Ayat yang ke-51, kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 51. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Perhatikan, kita tidak akan mati semuanya. Tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Tetapi kita semuanya akan diubah. Terus kan? Dalam sekejap mata. Dalam sekejap mata. Ini sangat singkat, seperti hanya sekejap mata. Dalam satu waktu yang sangat singkat. Ya, teruskan. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Terima kasih. Ayat 21 mengatakan ada satu rahasia. Dan kami bisa katakan namanya rahasia itu membutuhkan perhatian. Kita harus membutuhkan perhatian sungguh-sungguh. Saya tadi mendengarkan ya, di dunia sana waktu Perang Dunia Kedua ada mesin pembuat rahasia dari Jerman yang begitu sulit, nggak bisa dipecahkan. Ada satu orang ya, dia memecahkan kode-kode yang sangat rumit itu, dia menggunakan itu sehingga dia bisa memecahkan semuanya itu. Tentu tidak sangat mudah memecahkan itu. Dia membutuhkan konsentrasi yang sungguh-sungguh, perhatian yang sungguh-sungguh supaya dia dapat memecahkan. Ada satu sandi-sandi kode-kode yang sangat rahasia. Tetapi Tuhan katakan ini juga ada suatu rahasia tentang kedatangan Tuhan. Ayat mengatakan bahwa tidak semuanya akan mati, tetapi ada yang mati waktu Tuhan datang, tetapi ada yang masih hidup waktu Tuhan datang ya. Dan mungkin ada suatu kontroversi dalam kehidupan kita. Kita membaca ayat yang lain, kita dengarkan bahwa manusia ditetapkan satu kali untuk mati ya. Dan dia akan kemudian dihakimi. Dan kita mungkin bertanya-tanya, mana yang benar? Katanya semua manusia akan mati, tetapi ini mengatakan ya, ada yang mati, ada yang tidak mati waktu Tuhan datang ya. Memang hukum alam ya, bahwa manusia itu satu saat akan mati. Tidak ada manusia kekal, semua manusia akan mati ya. Saya katakan memang akan mati kalau tidak dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Sebab umur manusia bisa berapa lama? 120 tahun. Untuk Tuhan katakan manusia hanya 120 tahun. Dalam kitab Mazmur Nabi Musa mengatakan 70 tahun. Kalau lebih apa? 80 tahun. Begitu singkat, ada batasnya. Gak mungkin kan kita hidup 200 tahun. Gak ada manusia hidup 200 tahun. Tetapi kalau hidup manusia dikaitkan dengan kedatangan Tuhan, pada saat Tuhan datang, ada banyak manusia yang masih dalam rentang waktu dia bisa hidup. Tuhan datang, ada yang bertemu dengan orang yang berumur 100 tahun mungkin, 90 tahun mungkin ya. Ada yang berumur 25 tahun. Dia semuanya mati, tetapi ada orang-orang yang masih ada kemungkinan untuk hidup. Dan Tuhan katakan ada rahasianya ini. Kita harus perhatikan bahwa tidak semua manusia akan mati, ada yang tetap hidup. Tetapi perhatikan, ada satu rahasia yang paling harus kita mengerti, bahwa semua ini apa yang harus kita lebih penting dari kita mengurusi entah kalau Tuhan datang kita masih hidup atau kita sudah mati. Itu bukan hal yang penting terutama, tetapi yang paling penting apa ini? Yaitu bahwa semua kita harus apa? Diubah. Entah itu kemudian mati, entah masih hidup saat Tuhan datang. Yang penting kita harus mengalami keubahan. Ya, buat apa tetap hidup
Tetapi lebih baik seseorang tidak mengalami, dia hidup waktu Tuhan datang. Tetapi kalau dia sedang mengalami keobahan, waktu Tuhan datang, dia akan dibangkitkan. Itu lebih utama. Oleh sebab itu di hari-hari ini, semoga kedatangan Tuhan itu yang terjadi begitu cepat, mengerjakan keobahan yang sangat cepat juga, secepat kilat. Sehingga di hari-hari ini, waktu hidup yang Tuhan berikan buat kita, ya, waktu hidup manusia sangat-sangat singkat. Mungkin hidup manusia ini bagi Tuhan hanya sekejap mata saja. Kenapa? Ada ayat mengatakan bagi Tuhan 1000 tahun itu bagaikan berapa saat? 1 hari. Sehingga umur hidup kita di hadapan Tuhan hanya bagaikan sekejap mata saja. Tapi apa yang kita alami dalam umur yang hanya sekejap mata, kita harus mengalami diubahkan oleh Tuhan. Setelah mengalami diubahkan oleh Tuhan, diubahkan supaya apa? Supaya hidup yang bisa binasa, hidup yang tidak layak, hidup yang berdosa ini, kemudian Tuhan katakan engkau layak masuk dalam kerajaan surga. Tentu tidak dalam keadaan berdosa. Kita harus mengalami apa? Keubahan. Dan semua manusia, Alkitab mengatakan semua manusia telah berbuat dosa. Manusia dari agama apapun juga, dari etnis apapun juga, semua manusia telah berbuat dosa. Tapi satu perkara kita harus mengalami dalam masa hidup kita ini, kita harus mengalami diubahkan. Saya mengatakan buat kaum muda, ya, jangan berpikir sangat picik bahwa hidup kita ini di dunia ini, berulang kali saya mengatakan, hanya seperti sekejap mata saja. Sehebat apapun kita, selama apapun kita hidup di dunia, hanya sekedar seperti sekejap mata saja. Tapi apa yang harus kita gunakan dalam waktu yang singkat, yang terbatas ini, kita mengarahkan hidup kita ini di dalam kerajaan surga. Sebab hidup kekal itu, baik dalam kerajaan surga itu hidup kekal, tetapi juga dalam api neraka itu juga hidup kekal. Dan kalau itu terjadi, nggak bisa pindah lagi. Orang yang sudah di neraka tidak mungkin pindah ke surga, tetapi juga orang yang sudah di surga tidak mungkin pindah ke neraka. Hanya satu kali apa yang di surga bisa pindah ke neraka, yaitu saat Lucifer dan malaikat-malaikatnya berontak. Mereka itu kemudian dibuang ke bumi. Mereka menunggu waktu masuk dalam api neraka, ya. Tetapi selebihnya tidak bisa berpindah lagi. Seperti apa yang Bapak Abraham katakan kepada orang yang kaya, yang mati dalam dosa, bukan mati dalam kekayaannya, kan? Tapi mati dalam dosanya, ya. Sehingga kalau kita baca cerita tentang orang kaya dan orang Lazarus yang mungkin, jangan kemudian mengatakan oh orang kaya masuk neraka, orang miskin masuk surga. Bukan karena miskin atau kaya seorang masuk surga, tetapi apakah hidupnya mengalami keobahan atau tidak. Ya. Nah, saya akan melihatkan keobahan yang harus kita alami dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Ada 2 macam keobahan yang harus kita alami sekarang ini juga. Enggak usah tunggu nanti, tetapi sekarang ini kita harus mulai mengalami keobahan itu. Sekali lagi kita baca pada ayat yang ke-52, maafkan, ayat yang ke-52. Ini harus kita alami sekarang ini juga. Ya, jangan tunggu nanti Tuhan datang, tetapi sekarang ini kita sudah harus mulai mengalami keobahan ini. Ya, pembaharuan ini kita harus mengalami ini, ya. Ayat yang ke-52 Tuhan katakan, yang pasti nggak semuanya hidup waktu Tuhan datang, tetapi tidak semuanya mati. Ada yang masih tinggal hidup, tetapi ada yang meninggal waktu Tuhan datang. Ya, itu bukan sesuatu yang prinsip, tapi ada sesuatu yang prinsip. Kita harus diubah. Ayat yang ke-52, perhatikan. Dalam sekejap mata, ya, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir, sebab nafiri akan berbunyi, ya, dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Orang-orang mati yang mana yang akan berubah? Orang-orang mati yang mana yang akan dibangkitkan? Orang-orang mati yang sekarang ini mengalami, sedang diubah. Orang-orang mati yang fasik itu, yang jahat itu, mereka tidak mengalami dibangkitkan waktu Tuhan datang. Mereka dibiarkan 1000 tahun. Untuk sesudah 1000 tahun mereka akan dibangkitkan sekejap, tapi mereka dihakimi dan dijebloskan dalam api neraka. Hanya orang-orang yang hari ini sedang mengalami keobahan, hanya orang-orang itu yang akan dibangkitkan, ya. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dalam tubuh yang tidak bisa mati lagi. Terus dan kita semua akan
diubah secara sempurna ya. Ada dua macam keubahan yang dialami pada saat Tuhan datang, yang sekarang ini kita harus mengalami ya proses ini, yaitu apa? Ayat mengatakan orang-orang mati dalam Tuhan mereka akan dibangkitkan. Ini suatu keubahan. Tadinya mati, kemudian mengalami apa? Bangkit. Yang kedua apa? Orang-orang yang masih hidup itu dibaharui sedemikian rupa sampai mereka memiliki tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tubuh kesempurnaan. Saya ulangi sekali lagi, ini keubahan, dua macam keubahan ini akan terjadi nanti, akan Tuhan datang. Tetapi secara rohani sekarang ini kita harus mengalami itu. Apa? Yang pertama, orang-orang yang mati dalam Tuhan mereka akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa lagi. Tetapi orang-orang yang tetap hidup saat Tuhan datang, mereka akan mengalami dibaharui sedemikian rupa sampai memiliki tubuh kemuliaan, tubuh kesempurnaan, tubuh kebangkitan sama seperti tubuh yang ada pada Tuhan Yesus ya. Nah, saya akan perlihatkan pengalaman ini kita harus mengalami mulai hari ini ya, mulai hari ini. Saya akan mulaikan dengan pengalaman pertama ya, yaitu apa? Kuasa keubahan yang pertama yaitu kuasa kebangkitannya ya. Pengalaman kebangkitan atau kuasa bagaimana kita dibangkitkan ya. Pengalaman bagaimana kita dibangkitkan. Tidak perlu tunggu mati dulu, tetapi berbicara tentang pengalaman kita harus mengalami selagi kita masih hidup ya. Bangkit ini tidak harus tunggu kematian dulu secara fisik, tetapi pengalamannya kita harus mengalami sekarang. Apa praktek kita mengalami pengalaman kebangkitan di dalam Tuhan sekarang ini? Yaitu nomor satu, kita mengalami pengampunan dosa ya. Di dalam surat 1 Korintus pasal 15, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Sebab Rasul Paulus berbicara tentang kebangkitan di tengah-tengah jemaat Korintus. Sebab ada orang-orang yang mengatakan, ada orang-orang yang menyebarkan paham bahwa tidak ada kebangkitan. Dan Rasul Paulus katakan, seandainya tidak ada kebangkitan, maka kita orang yang paling malang di antara semua manusia. Ya, dan sia-sia kita mengikut Tuhan, melayani ya. Buat apa kalau cuma kemudian kita ya diberkati waktu kita hidup ya. Ya kita sukses waktu kita hidup, tetapi tidak ada kebangkitan. Maafkan, hidup manusia kalau tidak ada kebangkitan hanya seperti binatang saja. Binatang itu ya masih ada semacam sejak dia masih hidup saja, ya semasa dia masih hidup saja. Binatang kalau mati ya habis perkara. Binatang mati tidak masuk surga ya, kalau dia baik, juga kalau dia jahat binatang tidak masuk neraka, habis selama hidup sebab dia tuh tidak punya roh. Sehingga hari-hari ini kita harus mengerti ini ya. Nah, ada kebangkitan. Rasul Paulus katakan ada kebangkitan. Yang benar adalah ada kebangkitan. Sebab apa? Sebab kalau tidak ada kebangkitan, kita tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus bekerja dalam kehidupan kita, maka berarti apa? Ayat yang ke-17 perhatikan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu ya, dan kamu masih hidup dalam dosa. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya apa masih hidup dalam dosamu? Tidak mengalami pengampunan. Terima kasih. Sebab apa? Kematian dan kebangkitan Tuhan itu tujuannya apa? Untuk mengerjakan pengampunan dalam kehidupan kita. Apapun dosa kita, apapun kejahatan kita, kalau kita mengalami kuasa pengampunan itu, kuasa kebangkitannya, kuasa kematian dan kebangkitannya, maka kita akan mengalami kita diampuni. Kita tidak lagi hidup dalam dosa kita, tetapi kita mengalami menjadi hidup yang baru, hidup di dalam pengampunan. Beban dosa yang kita pikul seumur hidup kita sejak kita lahir itu tidak lagi menjadi beban kita. Sebab Nabi Yohanes mengatakan, lihat anak domba Allah mengangkut, memikul semua dosa seluruh dunia. Semua dosa kita, kalau kita mengalami ini, kuasa kebangkitannya, bahwa itu semua beban itu dipikulkan di atas pundaknya, di atas punggungnya. Dia yang memikul segala pelanggaran kita. Oleh sebab itu di hari ini kuasa ini harus kita alami. Ada pengampunan. Perhatikan, buat apa kita sepertinya hebat layar, tapi kita masih ragu-ragu. Saya diampuni enggak ya? Saya diampuni enggak ya? Jangan-jangan belum diampuni. Nah kalau udah diampuni terus mati, terus Tuhan datang, apa?
hasil dari tidak mengalami pengampunan, nggak ada tempat lain kecuali api neraka. Oleh sebab itu di hari ini harus kita pastikan, apapun kesalahan kita, maka kuasa kebangkitan itu sanggup untuk mengampuni dosa kita. Ya, satu ayat dalam kitab 1 Yohanes pasal yang kedua, suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, suratan 1 Yohanes pasal yang kedua, jangan ragu ya, jangan kita kemudian bimbang, jangan kita tidak yakin akan pengampunan kita. Kalau kita masih belum yakin, kita diampuni atau enggak, malam hari ini kita harus ada keyakinan. Kita mohon Tuhan, saya harus ada keyakinan, saya tidak akan tidur di kesaksian kan. Ya, masih ada beban pekerjaan, ya masih bisa tidur, bisa saja ya, bisa saja. Tapi jangan sampai kita tidur sebelum kita ada keyakinan bahwa saya sudah diampuni. Ya, bahaya saudara. Tolong baca 1 Yohanes pasal yang kedua, suratan 1 Yohanes pasal yang kedua. Ini harus menjadi pengalaman kita. Orang yang tidak diampuni, bagaimana nasibnya waktu Tuhan datang? Pengampunan itu harus kita alami sekarang. Waktu Tuhan datang tidak berbicara tentang pengampunan lagi. Sekarang ini kita berbicara tentang pengampunan. Masih ada waktu. Sekarang kita berbicara tentang pengampunan. Ya, waktu Tuhan datang berbicara tentang penyempurnaan. Sekarang ini kita harus berperkara dengan Tuhan. Yesaya pasal 1 ayat 18 Tuhan katakan, walaupun dosamu merah seperti kermisi. Ya, sebelum kita atau tidak apa kita baca dulu ya. Nanti kita akan lihat kuasa pengampunan Tuhan sehebat apa. Kita jangan ragu. Apa Tuhan mampu mengampuni saya? Sangat mampu. Ya. Ayat yang ke-1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, ya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, ya, kita mempunyai seorang pengantara pada kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa. Ya, terus kan? Yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus yang sudah mati dan sudah bangkit untuk kita. Terus kan? Dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Perhatikan, apapun dosa kita, semua dosa kita, sekotor apapun, sejahat apapun, semua dosa kita. Sebab Rasul Paulus katakan, Yesus itu datang ke dalam dunia ini untuk orang berdosa. Dan di antara mereka yang berdosa, aku yang paling berdosa. Tapi bagi aku yang paling berdosa, dia sudah menunjuk kesabarannya, kelapangan hatinya yang luar biasa. Ya, terus kan? Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi bukan hanya untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Luar biasa, begitu kuatnya kuasa pengampunan. Bukan hanya dosa satu orang, dosa seluruh dunia. Berapa miliar manusia yang pernah hidup di planet bumi ini. Kuasa pengampunan dari kematian kebangkitannya sanggup untuk mengampuni dosa kita. Saudara dengar amin? Ya, tolong baca. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Supaya tidak ada keraguan. Tuhan itu mampu mengampuni kita, sanggup mengampuni kita. Ya, bukan tidak mampu, sanggup, sangat sanggup. Ya, berlebih. Kuasa pengampunan itu berlebih, jauh melebihi segala kesalahan kita. Ya, Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Perhatikan. Marilah, baiklah kita berperkara. Tapi adakah kita mau berperkara dengan Tuhan? Tuhan katakan, marilah kita berperkara dengan Tuhan. Ya, marilah kita berperkara dengan Tuhan. Ya, firman Tuhan. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Itu kuasa pengampunan Tuhan. Akan menjadi putih seperti salju. Terus kan? Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, ya, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih. Tapi yang menjadi masalah, perhatikan, bukan besar kecilnya dosa kita, tapi yang menjadi masalah, apakah kita mau berperkara dengan Tuhan? Ya, kata berperkara dengan Tuhan, pengertian sederhananya, kita hitung-hitungan dengan Tuhan. Orang berdosa itu seperti orang punya hutang dengan kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, mari engkau berperkara, mari engkau berperkara. Sebesar apapun hutangmu, mari engkau berperkara dengan aku. Apa prakteknya berperkara? Mari akui sebesar apa hutangmu kepada Tuhan. Sebanyak hutang yang kita akui, sebanyak itu juga Tuhan menyediakan pengampunan. Amin. Jadi kalau kita tahu Tuhan mampu mengampuni kita, ya jangan kita mengaku yang sedikit. Tuhan mampu mengampuni, misalnya saya kasih contoh ya.
Tuhan mampu mengampuni kita dengan 10 miliar, kita katakan, Tuhan, hutangku cuma 10.000. Bodoh sekali kita, ya, bodoh sekali kita katakan apapun. Ya, Tuhan katakan, sebab Tuhan katakan, biar dosamu merah seperti gerimis akan buat seputih salju. Oleh sebab itu akui kepada Tuhan. Kalau kita mengaku kepada Tuhan, kita mengalami kuasa kebangkitan. Nomor 1, kita akan mengalami pengampunan. Oh, haleluya, pengampunan. Apa tanda kita mengalami pengampunan? 1 Yohanes pasal yang ketiga, ada 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang ketiga ini kita mengalami kalau kita diampuni. Ini tandanya kita diampuni. Perhatikan, ini tandanya kita sudah diampuni. Tidak ada keraguan lagi. Ya. Kalaupun mati, ya, bagi orang yang sudah diampuni, mati itu bukan masalah. Sebab apa? Rasulullah katakan, kalau disuruh pilih, aku lebih pilih mati. Kenapa? Lebih cepat aku bersama dengan dia. Ya. Tetapi kalau aku masih hidup, maka itu demi kamu. Tolong masuk ya. Ayat yang ke-19, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Perhatikan. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita, ya, di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia, Bang. Di hadapan manusia banyak orang ada masalah, ada persoalan yang belum diselesaikan. Bisa saja di hadapan manusia pura-pura no problem, nggak ada masalah. Bisa senyum walaupun dalam tekanan yang sangat berat. Ya, bisa pura-pura tidak ada apa-apa. Ya, bisa. Tapi ayat mengatakan kita tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Sebab semua manusia telanjang di hadapan Tuhan. Tuhan bisa menembus sampai apa dalam hati pikiran kita, ya. Ayat mengatakan kita dapat menenangkan hati kita di hadapan siapa? Tuhan. Ayat yang ke-20, perhatikan. Sebab jika kita dituduh olehnya, ya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita. Perhatikan. Serta mengetahui segala sesuatu. Terus, saudara-saudaraku yang kekasih, ya, jikalau hati kita tidak menuduh kita lagi, maka kita mempunyai keberanian percaya, ya, untuk mendekati Allah. Terima kasih. Ini sudah ukuran, ini indikator kita mengalami pengampunan atau belum. Ayat mengatakan kalau hati kita tidak menuduh kita lagi. Sebab hati itu kalau belum mengalami pengampunan, hati itu akan terus menuduh, akan mendakwa kita. Dan hati kita tidak dapat disogok, tidak dapat disuap. Hati kita akan terus bersuara menuduh kita. Tetapi kalau kita sudah mengalami pengampunan, maka hati itu tidak berbicara lagi. Hati itu tidak menuduh kita lagi. Dan kita ada keberanian percaya menghadap hadirat Tuhan. Kita ada keberanian percaya. Bahkan ayat mengatakan menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kalaupun Tuhan mengadili kita sekarang ini, kita menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Kita tahu kita tidak akan dihukum, tetapi kita akan dibenarkan. Kenapa? Kita sudah mengalami apa? Pengampunan. Oleh sebab itu kuasa keubatan ini kita harus alami sekarang ini. Hanya orang-orang, perhatikan ini, hanya orang-orang yang mengalami dibangkitkan, ya, hanya orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Ya, kalaupun mereka mati sekarang, waktu Tuhan datang, mereka akan dibangkitkan. Walaupun mereka penjahat, tapi mereka akan mengalami dibangkitkan oleh Tuhan. Oh, haleluya. Satu orang penjahat yang disalib bersama dengan Tuhan, penjahat yang sangat jahat, ya, lebih jahat dari orang-orang yang minggu lalu dieksekusi mati di negara kita ini, adalah penjahat yang disalib bersama dengan dia di kiri dan kanan Tuhan. Tapi salah seorang dari antara mereka Tuhan katakan, ya, hari ini engkau bersama dengan aku di Firdaus. Tubuhnya mati, tetapi dia akan mengalami dibangkitkan waktu Tuhan datang. Saudara demikian, amin. Haleluya. Kenapa? Dia memanfaatkan waktu. Dia menggunakan waktu hidup, walaupun waktu hidupnya hanya singkat sekali. Dia bertemu dengan Tuhan hanya beberapa waktu saja. Mungkin hanya beberapa jam, mungkin hanya beberapa menit saja. Sebab beberapa waktu kemudian dia akan mati. Hanya singkat sekali, tidak sampai 1 hari. Ya, waktu yang singkat itu dia gunakan sungguh-sungguh untuk apa? Mengalami pengampunan. Dia katakan, dia orang benar, tapi kami orang berdosa. Dia katakan, kami layak dihukum sedemikian. Dia katakan kepada temannya, kenapa kamu berkata demikian? Orang ini orang benar, kita layak dihukum. Ya, tetapi dia orang benar. Yesus, ingat akan aku kalau engkau datang kembali sebagai Raja. Tuhan katakan, hari ini engkau bersama dengan aku di taman Firdaus.
Oleh sebab itu di hari-hari ini harus kita alami pengampunan itu. Itulah kuasa kebangkitan. Hanya orang-orang yang mengalami pengampunan, dia akan mengalami kebangkitan. Saudara saya bikin amin? Tidak takut, jangan takut ya. Yang kedua apa yang kita alami dengan kebangkitan ini? Ini pengalaman kebangkitan, yaitu setelah mengalami pengampunan. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, pengampunan itu langkah pertama. Ya, pengampunan itu langkah pertama. Tetapi Tuhan ingin kita mengalami langkah selanjutnya. Apa itu? Ini kuasa kebangkitan juga, yaitu kita mengalami kelepasan dari dosa kita. Kita mengalami pengampunan, kita menjadi orang yang bertobat. Tapi perhatikan, kalau kita sudah menjadi orang bertobat, membutuhkan waktu pembuktian. Saya ulangi sekali lagi, kalau kita mengalami pengampunan, kita dirubah, penjahat, pelacur, apapun juga kita. Tapi begitu kita diampuni, kita menjadi orang yang bertobat. Tetapi pertobatan itu membutuhkan pembuktian lewat waktu ya. Sebab ada banyak orang yang sudah bertobat, kemudian apa? Kembalilah lagi, murtad lagi, jatuh lagi. Oleh sebab itu, begitu pertobatan itu kemudian hilang, dia berbuat dosa lagi, pertobatan pengampunannya hilang. Saya ulangi sekali lagi, Tuhan sudah mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak pertahankan, begitu dia kemudian jatuh lagi, berbuat dosa lagi, apa yang sudah Tuhan ampuni itu kemudian hilang, mentah lagi. Ya, mentah lagi pengampunan yang sudah Tuhan berikan. Oleh sebab itu, kita harus mengalami apa? Dalam waktu-waktu ini, sampai bukan hanya sekedar diampuni, tetapi kita mengalami kelepasan, dilepaskan dari dosa kita ya. Roma pasal yang ke-6, suratan Roma pasal yang ke-6. Ini beda, ada peningkatan. Pengampunan itu pertama, orang bertobat itu bagus, tapi itu langkah pertama. Lanjut, bukannya sekedar bertobat, tetapi sampai kita mengalami dilepaskan, dibebaskan. Sebab semua dosa, perhatikan ini penting, semua dosa itu punya daya ikat, punya daya ediknya, punya daya candu. Semua dosa apapun juga ada daya ikat, membuat orang walaupun sempat terlepas. Lihat saja itu pecandu-pecandu narkoba, sempat beritakan, oh saya terlepas, saksi di mana-mana, memberikan testimoni di mana-mana. Ya, tahu-tahu dengar berita, keciduk lagi, ketangkap lagi, kumat lagi. Sebab apa? Punya daya menarik kembali, mengikat. Oleh sebab itu kita harus dalam langkah-langkah ini. Kalau Tuhan belum datang ya, kita harus membuktikan pertobatan itu sampai menjadi kelepasan. Kita bebas dari ikatan itu lagi. Ya, tolong baca Roma pasal yang ke-6, suratan Roma pasal yang ke-6. Roma pasal yang ke-6 ya. Suratan Roma pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, perhatikan. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, Ya. kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Terus, Karena kita tahu bahwa manusia lama kita ya, telah turut disalibkan, ya, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. sehingga perhatikan, Supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, ya, agar jangan kita menghambakan diri lagi. jangan kita diperhambakan lagi. Kata diperhambakan itu sama dengan diperbudak. Setiap orang yang terikat dosa itu diperbudak oleh dosa. Terima kasih. Tidak diperhamba oleh dosa lagi, tidak diperbudak. Kalau sudah diperbudak, saudara, walaupun logikanya mengatakan apa yang aku lakukan ini tidak bagus ya, bisa runyam ini, bisa hancur, bisa bahaya. Tapi karena sudah diperbudak, tidak berdaya dia lakukan lagi. Kenapa? Dia tidak berdaya untuk melawan, saudara. Tidak berdaya untuk melawan. Seperti tubuhnya itu diikat kembali lagi dalam perbuatan yang tidak baik. Oleh sebab itu, ya, kita harus mengalami kelanjutan dari pengampunan, yaitu kita harus mengalami dilepaskan, dibebaskan dari perhambaan dosa. Sehingga pada ayat yang ke-12, Roma pasal yang ke-6 ayat 12, kita bebas dari dosa ya. Sampai satu saat, perhatikan, apa-apa yang begitu mengikat kita, apa-apa yang begitu memperbudak kita dulunya, pada saat kita disodori dengan keadaan itu, dengan perkara itu, kita tidak lagi emoh ya, kita tidak mau.
Ayo lakukan. Enggak mau lagi. Sudah tidak punya keinginan lagi. Sudah tidak punya keinginan lagi. Sudah bebas. Ya, kalau kita sudah bebas ini, sudah tadinya pecandu narkoba ya. Misalnya ini ya, ada banyak. Ya. Begitu sudah mengalami kebebasan, biar mau dikasih, biar mau dibayar, dikasih uang, ditambah apapun juga. No, saya tidak mau lagi. Sebab apa? Saya benci, saya jijik dengan itu semua. Saya sudah mengalami kebebasan. Sudah bisa mengerti demikian apa ya? Dibebaskan ya. Tolong baca ayat yang 12 ya. Sebab itu, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Ya, teruskan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa, perhatikan, untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, yang dahulunya mati dalam dosa. Teruskan. Tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Ayat yang ke-14 kita lihat ini kebebasan. Seperti kita bebas dari tertawan. Dahulu kita tertawan. Hari-hari ini semua itu ada kuasa untuk menawan. Anak kecil sudah kecanduan apa saudara? Game. Ya. Saya mendengarkan ada game yang sampai merenggut nyawa, saudara. Ada tontonan yang merenggut nyawa sebab dia katakan bunuh diri damai aman, hilang dari problem, semua masalah itu rasanya hilang. Sampai bunuh diri. Masih kecil sudah ada ikatan. Nanti besar lain lagi ikatannya, dewasa lain lagi, tua pun ada ikatan. Sebab itulah dosa memperhamba, memperbudak manusia. Tapi kebangkitannya membuat kita bebas. Saya mengatakan ayat yang ke-14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita tidak lagi dikuasai oleh dosa, tetapi kita berada di bawah kasih karunia, hukum kasih karunia. Oleh sebab itu di hari-hari ini yang harus kita alami kelepasan. Kelepasan itu suatu kuasa kebangkitan. Kalau orang ini mengalami kelepasan dan dia mati sekarang ini, maka waktu Tuhan datang, dia pasti akan mengalami kebangkitan. Sebab tidak ada lagi kuasa maut yang mampu mengikat dia. Maut dikalahkan dan dia akan mengalami kuasa kebangkitan, membangkitkan tubuhnya yang fana. Oleh sebab di hari-hari ini harus kita alami. Jangan pernah tidak sampai mengalami ini. Terlalu riskan kehidupan kita ya. Dan yang ketiga apa yang harus kita alami, yaitu kita hidup ya. Ini praktek kita hidup dalam kuasa kebangkitan. Kita mengalami diampuni, kita mengalami dilepaskan, tetapi juga kita mengalami hidup di dalam kebenaran ya. 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24. Saudara, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 24 ini harus kita alami. Sekarang kita hidup di dalam kebenaran, tidak lagi hidup di dalam dosa. Walaupun tadinya semua manusia itu hidup dosa, tapi Alkitab mengatakan kematian dan kebangkitannya membuat kita mampu untuk hidup dalam kebenaran. Oh, haleluya. Kebangkitannya itu memampukan kita hidup dalam kebenaran. Rasul Paulus katakan, kalau bukan Yesus mati dan bangkit, mungkin ada kemauan untuk baik, kan? Saya percaya pecandu-pecandu narkoba itu juga punya hati kecilnya, punya ingin lepas, punya. Penjahat hebat sekalipun dia punya hati. Saya bosan, saya tidak boleh terus menerus. Bagaimana kalau saya mati? Penjahat, pelacur itu pun ingin lepas. Seandainya mereka bisa lepas, ada hidup yang lebih layak, dan tidak harus pelacur. Tetapi seringkali mereka tidak mau ya. Begitu mau lepas, alasannya tadi ekonomi. Begitu ekonomi tercukupkan, bukan lagi ekonomi, ada alasan-alasan lain lagi, membawa mereka terjerumus lagi ya. Perhatikan sebab apa? Tubuh kita ini lemah. Kita ingin melakukan kebaikan, tetapi yang kita lakukan yang jahat. Alkitab mengatakan, Rasul mengatakan, di dalam aku sebagai manusia daging ini nggak ada yang baik. Saya mengatakan Rasul Paulus saja bisa mengatakan demikian, apalagi saya, apalagi kita. Ya, sebab apa? Kemauan yang baik itu ada, tetapi kemampuan tidak ada.
tetapi kematian kebangkitannya itu memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Amin. Hidup benar, bukan karena kemampuan kita. Kalau kita bisa melakukan kebaikan, perhatikan, kalau kita bisa hidup kebenaran dalam kebenaran, sama sekali bukan kemampuan kita, sebab manusia tidak punya kemampuan untuk hidup benar, apalagi hidup suci. Sebab memang manusia bertabiatkan daging dan punya karakter daging di dalamnya. Tetapi kalau kita bisa hidup benar, itu karya kematian dan kebangkitannya. Ayat yang ke-24, perhatikan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Perhatikan, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Terima kasih. Jadi kalau kita hidup hari-hari ini, maka hidup kita ini adalah hidup untuk kebenaran. Tidak lagi hidup untuk dosa. Tadi kesaksian Bapak Santoso ya, bagaimana berpikir, Tuhan saya melepaskan dari cara hidup yang lama, karakter daging, karakter dosa, karakter yang tidak baik. Saya ingin hidup dalam hidup yang benar, hidup rohani, tidak lagi mengikuti hawa nafsu ya. Kalau mau marah, kalau mau berbuat apa, tidak lagi mengikuti, tapi saya ingin melakukan apa yang menjadi kehendakmu. Itulah yang namanya hidup benar ya. Dan ayat mengatakan, siapa yang memampukan kita? Hanya kuasa kebangkitan. Nah, kalau saya akan melihatkan pengampunan, kelepasan, dan hidup dalam kebenaran, itu yang saya mengatakan itulah tanda orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Jadi orang hidup dalam Tuhan ini bukan hanya sekedar jadi orang Kristen itu pasti hidup benar, hidup dalam Tuhan. Belum tentu, bahkan menjadi pendeta pun ya nggak ada jaminan bahwa dia hidup dalam Tuhan. Tetapi hidup dalam Tuhan apa? Nomor satu, harus mengalami apa? Pengampunan. Hidup dalam Tuhan apa? Kita mengalami kelepasan. Hidup dalam Tuhan apa? Kita mengalami dalam hidup kita ini yang kita lalui ini. Berapa lama kita berjalan dalam kebenaran? Kita berpikir benar, kita berjalan benar, kita berkata-kata benar. Itu hidup benar, hidup dalam Tuhan. Kalau perhatikan, kalau Tuhan izinkan, dia tidak mengalami hidup waktu Tuhan datang. Kalau Tuhan izinkan dia mengalami kematian, itu matinya orang-orang demikian. Itu yang dinamakan mati dalam Tuhan. Orang yang mati dalam Tuhan ada janji mereka akan dibangkitkan waktu Tuhan datang. Kenapa? Sekarang ini mereka sedang mengalami kuasa kebangkitan dalam hidup yang fana ini. Mereka akan dibangkitkan dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Oh, luar biasa. Ini yang harus menjadi kerinduan kita dalam hari-hari ini. Sudah mengalami demikian, amin. Hidup dalam kuasa kebangkitan ya. Yang kedua, pengalaman yang kedua pada saat Tuhan datang, ini keubahan, yaitu pembaharuan ya. Tuhan katakan kita harus diubah. Tapi perhatikan, diubah itu semua berubah. Semua yang ada di dunia ini berubah. Bahkan dunia pun berubah ya. Tapi perhatikan, berubahnya dunia ini arahnya negatif. Makin hari makin busuk, makin hari makin bobrok, makin hari makin hancur, makin hari makin binasa. Ini yang perkataan firman Allah. Dunia sedang lenyap. Ya, saudara mungkin bisa membantah perkataan saya ini, tapi saya tidak berkata-kata dari diri saya sendiri. Firman Allah mengatakan dunia ini sedang berubah. Tapi berubahnya apa? Makin hancur, makin bobrok, makin rusak, makin binasa. Sebagai pembuktian, 1 Yohanes pasal yang kedua, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15 ya. 1 Yohanes pasal yang kedua ya, atau ayat yang ke-17 langsung. Oleh sebab itu perhatikan, dimanapun semua orang sedang berubah, nggak ada yang stagnan ya, nggak ada yang berhenti, nggak ada yang stuck. Kalau stuck sudah mati nanti. Tapi semua yang masih hidup sedang berubah. Tapi arahnya perubahan itu mana? Perhatikan ayat yang ke-17. Dan dunia ini ya sedang lenyap dengan keinginannya. Jadi bukan akan lenyap. Perhatikan ini penting. Dunia ini sedang lenyap. Baik dunia fisik ini yang kita lihat ya tidak sedang lenyap, makin bagus ya, makin berhias. Ya, saya melihat kota kita Surabaya ini, kalau saya naik tol agak tinggi saja. Kota kita ini luar biasa, ya banyak bangunan tinggi-tinggi, gedung tinggi-tinggi. Sudah tidak kalah dengan kota-kota lain di luar negeri, gedung-gedung tinggi makin banyak, makin berhias, ya, makin
mempercantik diri, tetapi pada dasarnya dunia ini sedang lenyap, sedang binasa, sedang keropos. Sebab apa? Apa-apa yang bagus itu hanya tampak luarnya. Secara hakiki sebenarnya apa yang ada dalam dunia ini sedang keropos kan? Baik yang di luar udara kita ini, ya atmosfer kita ini, maupun perut bumi ini sedang keropos. Sebab apa? Setiap hari, setiap saat, apa-apa yang di dalam kandungan bumi ini dikeluarkan. Gas alamnya, minyaknya, mineralnya, besinya, itu bagaikan tulang-tulang yang membentuk bumi ini. Bayangkan semuanya dikeluarkan. Lama-lama apa di dalam dunia ini, bumi ini? Seperti ada bolong-bolong keropos kan? Itu begitu rapuh, begitu hancur. Dunia sedang lenyap. Ya, kalian mengatakan, tetapi kita juga harus mengalami pembaharuan. Dunia berubah, tapi berubahnya makin hari makin bobrok. Tapi kita berubah. Kita berubah dalam hal ini, dalam hal pengertiannya adalah mengalami pembaharuan. Bisa mengerti demikian, amin? Mengalami pembaharuan. Sekali lagi, pada ayat berapa tadi? 17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Tetap hidup untuk selama-lamanya. Nah, ini yang kita alami, kan? Kalau kita ingin mengalami waktu Tuhan datang, kita akan dirubah dalam sekejap. Begitu singkat kita mengalami pembaharuan. Ya, begitu singkat, sekejap mata, langsung sempurna, saudara. Kenapa itu bisa terjadi, saudara? Kenapa itu bisa terjadi? Sebab sekarang ini kita seperti menyicil keobahan. Kita seperti mengalami keobahan hari demi hari. Sedikit demi sedikit kita mengalami keobahan, supaya waktu Tuhan datang hanya tinggal mungkin 1% kita belum diubahkan oleh Tuhan. Tuhan yang mengubahkan kita. Siapa yang mengalami itu? Yaitu orang-orang yang hari-hari ini mengalami pembaharuan. Oleh sebab itu di hari-hari ini kalau kita ingin mengalami waktu Tuhan datang kita menjadi sempurna, jangan mimpi kalau kita sekarang ini kita malas-malasan untuk mengalami pembaharuan. Mimpi nanti waktu Tuhan datang dengan tiupan sangkakala kita diubahkan. Nggak akan berubah, saudara. Kalaupun berubah lebih jahat lagi. Sampai satu saat Alkitab mengatakan tidak bisa bertobat, tidak mau bertobat dan tidak bisa bertobat lagi, walaupun masih hidup dalam tubuh jasmani ini. Kita Melayu sudah membuktikan itu. Ada orang-orang yang sudah mengalami begitu banyak aniaya, begitu banyak penderitaan, tapi tidak berubah, nggak bertobat. Oleh sebab itu di hari-hari ini, selama masih kita hidup ini, kita harus mengalami pembaharuan. Malam hari ini saya akan perlihatkan ada pembaharuan apa yang harus kita alami dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Pembaharuan yang harus kita alami dikaitkan dengan kedatangan Tuhan. Yaitu nomor 1, Yesaya pasal yang ke-40. Kitab Yesaya pasal 40 harus, tidak bisa tidak. Ya, ini harus kita alami. Yesaya pasal yang ke-40. Kitab Yesaya pasal 40 ayat ini sering kali dibaca ya. Sebab ayat ini ya berbicara tentang pembaharuan ya. Oh haleluya, kita harus mengalami pembaharuan. Ayat yang ke-31 atau ya 31, perhatikan. Ya, apa yang dibaharui ya? Perhatikan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mendapatkan kekuatan baru. Perhatikan. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Terus mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Ayat ini juga nanti akan kita bahas pada poin berikutnya, yaitu di mana ada bangkai di situ burung nasar berkerumun. Tetapi malam hari ini akan saya sampaikan dalam kaitannya kita mengalami pembaharuan. Nah, disebutkan ada burung raja wali, Nezer ya, burung nasar dalam bahasa Indonesia ya. Ya, burung nasar ini ya. Ayat mengatakan burung nasar itu siapa mereka? Itu adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, orang-orang yang mengharap-harapkan Tuhan. Perhatikan, ada dua keobahan yang dialami dalam ayat ini. Yaitu keobahan pertama, apa yang harus kita alami? Pembaharuan pertama, yaitu pembaharuan akan kerinduan kita akan kedatangan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, pembaharuan ini yang harus kita alami, yaitu kita mengalami pembaharuan tentang kerinduan kita akan kedatangan Tuhan. Jangan sampai pada awal pertobatan kita rindu kedatangan Tuhan. Setelah 10 tahun kemudian
Ditanya, bagaimana Om? Masih menggebu-gebu seperti Tuhan 10 tahun yang lalu? Enggak lagi. 20 tahun kemudian ditanyain, kalau masih hidup ya, bagaimana bro? Masih merindukan seperti 20 tahun yang lalu? Mulai garuk-garuk kepala. Ya, perhatikan. Berarti dia mengalami kemerosotan dalam kerinduannya akan kedatangan Tuhan. Dan saya mau mengatakan, ya, poin ini adalah sangat krusial, ya, sangat penting. Kerinduan akan kedatangan Tuhan ini bagaikan menjadi jangkar kita mengalami pembaharuan yang lain. Saya ulangi sekali lagi, pembaharuan yang akan kita alami harus bertitik tolak pembaharuan kerinduan kita akan kedatangan Tuhan. Tanpa kerinduan akan kedatangan Tuhan, kita tidak akan mengalami pembaharuan yang lain. Tapi kalau kita mengalami barui hari demi hari, dari hari ke hari, kita lebih merindukan kedatangan Tuhan, maka kita akan mengalami pembaharuan yang lain. Saya akan melihatkan di dalam kitab 2 Petrus pasal yang ketiga. Suratan 2 Petrus pasal yang ketiga digambarkan apa orang-orang yang makin hari makin merindukan kedatangan Tuhan. Ya, gereja Tuhan itu digambarkan, maafkan ya, gereja Tuhan itu diibaratkan, saya tidak ingin berbicara kotor ya, diibaratkan dengan seperti seorang gadis yang sudah ditetapkan untuk masuk dalam pernikahan, sudah dipertunangkan dan harus masuk dalam pernikahan. Saya mau tanya kepada ibu-ibu yang menikah dan gadis-gadis yang sedang dalam pertunangan, ataupun gadis yang belum bertunangan tapi ada kerinduan untuk masuk pernikahan. Perhatikan, seandainya kita sebagai gadis yang ditentukan akan masuk dalam pernikahan, mau nggak kita pernikahan kita misalnya ditetapkan 5 tahun lagi, atau jangan terlalu lama ya, 5 tahun ya, tahun depan ya. Kalau kita orang yang benar-benar ya mencintai kekasih kita, ditetapkan tahun depan kita akan menikah, apakah kita kemudian mengatakan, kok tahun depan sih? Ya. Nanti 5 tahun depan lebih baik. Apa begitu kan? Ya, itu dipertimbangkan. Kalau soal kemudian kita katakan, Mas atau kok atau siapa saja, boleh nggak pernikahannya ditunda 5 tahun datang? Ya. Mempelai laki-laki itu namanya mulai berpikir, ada apa ya? Kenapa begitu? Berarti kadar kasihnya, kadar cintanya tambah tinggi atau tambah rendah? Tambah rendah. Dan itulah gambaran tentang kerinduan kita, kecintaan kita kepada Tuhan Yesus sebagai mempelai pada surga. Tuhan katakan kita harus mengalami pembaharuan. Ini angkernya, ya. Ini angkernya. Apa angker itu? Jangkar, ya. Jangkar ini jangkar, ya. Kita akan mengalami pembaharuan yang lain, ya. Kalau kita merindukan kedatangan Tuhan, ya, maka kita akan mengalami hari demi hari makin berubah, makin dibaharui, ya. 2 Petrus pasal yang ketiga, tentang 2 Petrus pasal yang ketiga digambarkan bukan seperti lagi orang yang menanti kedatangan Tuhan, bukan. 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Kita 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Perhatikan. 2 Petrus pasal yang ketiga atau ayat yang ke-11. Ini akan pasti terjadi ini, saudara. Kedatangan Tuhan itu pasti terjadi. Tapi kehancuran dunia ini juga pasti terjadi. Ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat yang ke-12 perhatikan, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan kamu yang menantikan. Tapi bukan hanya menantikan, tapi mempercepat. Kata mempercepat itu makin merindukan. Ya. Kalau dikatakan 1 tahun, dipercepat. Jangan 1 tahun lah, ya 10 bulan lagi lah. Begitu 10 bulan dikatakan, ya 10 bulan. Jalani lagi, jangan terlalu lama, ya setengah tahun aja lah. Jalani lagi, jangan 3 bulan lagi. Seperti ditarik. Sebab apa? Dia begitu merindukan kedatangan Tuhan. Seperti ada daya tarik yang kuat sekali. Dan perhatikan, daya tarik akan kedatangan Tuhan itu yang membuat kita lepas
dari gravitasi bumi ini, dari daya tarik bumi ini. Sebab dunia dengan segala kemewahannya, dengan segala kesenangannya, punya daya tarik yang tersendiri yang sangat kuat. Dan banyak anak-anak Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan, itu tidak mampu melepaskan diri, sehingga mereka begitu nyaman tinggal di dunia, sampai-sampai melupakan hari kedatangan Tuhan. Tapi bagi kita di hari-hari ini, semoga hari kedatangan Tuhan itu menjadi magnet yang sangat besar dalam kehidupan kita, sehingga hati kita ditarik untuk lebih lagi merindukan kedatangan Tuhan. Ayat yang ke-12 tadi, atau ayat yang ke-12 sekali lagi. Yaitu kamu yang menantikan Ya. dan mempercepat kedatangan hari Allah. Ya, Pada hari itu, ya, langit akan binasa dalam api, ya. dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi ayat yang ke-13, Tetapi sesuai dengan janjinya, ya, kita menantikan langit yang baru kita menantikan langit yang baru, dan bumi yang baru, ya. di mana terdapat kebenaran. Terima kasih ya. Jadi ini yang harus kita mengerti. Adakah ini menjadi perenungan kita? Kita harus merenungkan dengan jujur. Kita harus periksa diri kita dengan jujur. Adakah kerinduan akan kedatangan Tuhan itu makin bertambah-tambah atau makin dingin? Kalau makin dingin, jangan mimpi waktu Tuhan datang kita akan dirubah sempurna. Tidak pernah akan ada itu. Tapi kalau kita hari demi hari makin merindukan Tuhan, saya membayangkan, saya merindukan kedatangan Tuhan, maka dalam segala keadaan apapun juga Tuhan akan membela kita. Tuhan akan menyatakan, aku tidak pernah mengecewakan orang-orang yang merindukan aku. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang-orang yang merindukan Tuhan. Oleh sebab itu di hari ini, mohon, dari mana kita bisa mendapatkan kerinduan ini? Kasih dari Allah itu, kasih dari Allah itu yang akan membuat kita makin merindukan. Tuhan katakan oleh sebab itu, jangan mencintai dunia ini, tetapi biarlah kasih Allah itu ada di dalam kehidupan kita. 1 Yohanes pasal yang kedua tadi ayat yang ke-15. Jangan mengasihi, tetapi setiap hari kita katakan, Tuhan, aku buka hatiku untuk menerima kasih-Mu itu. Curahkan kasih-Mu itu makin hari makin nyata dalam kehidupanku ini. Ya, 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-15. Janganlah kamu mengasihi dunia, Ya, dan apa yang ada di dalamnya. nah, segala kesenangannya, segala kenikmatannya, segala kemewahannya, segala glamornya. Tuhan katakan, jangan mengasihi dunia, sebab kalau kita mengasihi dunia, maka itu sudah pasti akan membuat kasih kita kepada Tuhan makin hari makin dingin, makin hari makin dingin. Oleh sebab itu, jangan mengasihi dunia dengan segala yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, Ya, maka kasih akan Bapa Ya. tidak ada di dalam orang itu. itu suatu pilihan. Itu suatu pilihan. Tidak bisa berada pada jam yang sama, waktu yang bersamaan, sambil mengasihi dunia juga berkobar-kobar mengasihi Allah. Tidak. Itu suatu pilihan. Mengasihi Allah atau mengasihi dunia. Oleh sebab itu di hari-hari ini dia tidak mengatakan, Tuhan, hidupku ini siapa dan layak menerima kasih-Mu. Tapi Alkitab mengatakan Tuhan mencurahkan kasih-Nya, bagaikan sinar mentari, bagaikan air hujan. Dia mencurahkan bahkan buat orang-orang jahat sekalipun. Dia memberikan kasih-Nya untuk kita, asal kita membuka diri, kita mau menerima kasih-Nya. Amin. Oleh sebab itu ini yang harus membuat kita hari demi hari makin berkobar-kobar. Nah, sudah bisa baca di rumah ya, dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga, jemaat di Philadelphia. Jemaat di Philadelphia dalam segala kelemahannya, dalam segala keterbatasannya, tapi karena mereka memiliki kasih kepada Tuhan, mereka menantikan Tuhan, bahkan mempercepat kedatangan Tuhan. Maka kita lihat pembelaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Oh, haleluya. Kalau hari-hari ini kita merasakan, Tuhan, saya lemah sekali, nggak kuat. Ya. Tetapi kalau kita ada kasih kepada Tuhan, kita mengasihi, kita merindukan kedatangannya Tuhan. Saya sangat merindukan. Prioritas hidupnya adalah kalau Tuhan datang, dia boleh terangkat, maka Tuhan akan menyatakan pembelaannya kepada jemaat di Philadelphia. Walaupun mereka menghadapi pintu-pintu yang tertutup, Tuhan katakan, aku memegang apa? Ada kunci yang dapat membuka apa yang tertutup.
tapi juga menutup apa yang terbuka. Lihat, aku membuka pintu bagimu. Dan malam hari ini saya mau mengatakan, kasih kepada Tuhan itu biar nomor satu dalam kehidupan kita. Itu yang membuat kita mengalami pembaharuan yang lain, ya. Nomor satu ini, ya, pembaharuan, kerinduan akan kedatangan Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengalami kerinduan akan kedatangan Tuhan ini, maka kedua kita akan mengalami apa? Pembaharuan yang kedua, yaitu pembaharuan kekuatan kita. Tolong baca pada ayat yang ke-31 lagi. Suratan Yesaya pasal yang ke-40 ayat 31. Orang yang merindukan kedatangan Tuhan, maka dia akan mendapatkan pembaharuan lagi. Apa itu pembaharuan yang kedua? Kekuatannya dibaharui. Kalau dia tidak makin rindu, tidak akan ada kekuatan baru. Oleh sebab itu ini yang harus kita alami, ya. Ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, makin hari makin merindukan Tuhan. Perhatikan, mendapat kekuatan baru, maka dia juga akan mendapatkan kekuatan baru, sehingga mereka seumpama raja wali, ya, yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Perhatikan, mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih. Kenapa? Allah yang akan membaharui kekuatan mereka. Allah yang akan memampukan mereka melewati semua tantangan, semua halangan. Ayat mengatakan kekuatan yang bertambah-tambah itu akan ada di dalam kehidupan mereka, ya. Pada ayat yang ke-30, ya, tolong baca ayat yang ke-30. Kekuatan manusia itu digambarkan seperti kekuatan orang-orang muda, perhatikan, dan orang-orang teruna. Ayat yang ke-30, perhatikan. Orang-orang muda, ya, menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna, ya, jatuh tersandung. Perhatikan, ini kekuatan manusia, sekuat apapun manusia, ya, lambang manusia kuat itu adalah manusia muda. Orang-orang muda itu kekuatan itu luar biasa, puncak kekuatannya pada saat muda. Tapi Tuhan katakan orang muda pun nanti akan lelah. Teruna-teruna itu orang muda pilihan, itu pun nanti akan jatuh tersandung, tidak berdaya lagi. Kalau mereka jatuh, mereka tidak akan bangkit lagi. Kitab Amos mengatakannya, tetapi Dia memberikan kekuatan baru. Ayat yang ke-29, perhatikan, kita baca mundur, ya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, ya, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Kenapa Tuhan memberikan kekuatan? Sebab Tuhan melihat dalam hatinya ada kerinduan akan kedatangannya. Saudara merindukan kedatangan Tuhan, amin? Amin, saudara? Waduh, bahaya kalau tidak merindukan kedatangan Tuhan, ya. Ya, Tuhan datang, bye-bye, dadah, ya. Tapi kalau kita semua ada kerinduan kedatangan Tuhan, ya, kita makin hari makin merindukan. Waktu Tuhan datang, saya membayangkan bahagia, semua kita ramai-ramai terangkat, semua kita terangkat ke surga. Yang mati dalam Tuhan dibangkitkan, kuburan itu tidak dapat menahan mereka, mereka dibangkitkan dengan tulang yang baru, dengan daging yang baru. Saya membayangkan papa saya yang gemuk itu, ya, sekarang ini tinggal tulang, ini pasti tinggal tulang, sudah ya berapa belas tahun lalu, ya, sudah tinggal tulang. Ya, tapi nanti dia dibangkitkan dengan tulang yang baru, dengan daging yang baru, tubuh kemuliaan, tidak lagi ya dengan itu, tetapi dengan tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan luar biasa, ya. Dan kita yang masih hidup kita diangkat, ya. Dan sudah bisa bayangkan bagaimana kalau kita ramai-ramai terangkat, eksodus ramai-ramai. Oh bahagia. Mana teman saya? Oh sama-sama ketemu, ini syukur ketemu. Sama-sama ketemu, ya. Berulang ketemu, ya, semua. Apalagi kita satu keluarga sama-sama terangkat, bahagia. Tapi coba bayangkan, ya, kita terangkat, ada lihat, aduh, kenapa ketinggalan? Kenapa tidak ada kerinduan akan kedatangan Tuhan? Oleh sebab itu, biar menjadi koreksi kita memeriksa diri kita sendiri. Sebab kerinduan Tuhan itu sangat dalam, sangat pribadi. Ya, jangan mengukur orang lain, tetapi masing-masing kita bertanggung jawab dengan hati kita sendiri. Adakah kerinduan itu makin berkobar-kobar atau makin dingin? Tapi kalau kita mohon, Tuhan sekarang memang sedang dingin-dinginnya, bahkan sampai pada titik yang paling rendah. Tapi kita berseru, Tuhan curahkan kasih, Tuhan curahkan kasih. Maka kita akan lihat kehangatan kasih Allah itu membangkitkan
kerinduan kita akan kedatangan Tuhan. Amin. Kita mendapatkan kekuatan baru. Coba baca kita Mazmur 84. Ya. Kenapa kita membutuhkan kekuatan baru? Kenapa? Sebab kita berjalan di dunia yang kalau tidak mendapatkan kekuatan baru bisa saja melemahkan. Melemahkan, kan? Tadi ya, Bu Leni berbicara, kan? Kalau kita lihat orang berdosa, orang dunia begitu biasa, kan? Tapi kalau lihat, tuh pendeta itu begitu, tuh penatua begitu, tuh imam-imam begitu, gembala begitu, ya. Apa dan tambah lemah? Lah, mereka begitu, ya buat apa mau sungguh-sungguh? Ya mereka itu begitu loh, yang terpandang itu, begitu semua, ya. Menjadi lemah. Ya. Tapi kita lihat kalau mata kita memandang kepada Tuhan, tidak melihat itu tetapi memandang kepada Tuhan, memang sanggungan itu ada, memang tantangan itu ada. Tapi kita tidak terpengaruh, kita makin kuat, makin kuat. Oh, haleluya. Mazmur pasal 84. Mazmur 84. Tolong baca ya. Mazmur pasal 84 ayat yang ke-6. Oh, haleluya. Kenapa? Kerinduan kita kepada Tuhan. Kerinduan kita akan kedatangan Tuhan. Itu. Ayat yang ke-6. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau. Perhatikan, yang berhasrat mengadakan siaran. Ya, mengadakan siaran, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin berjumpa dengan Tuhan. Kalau sudah punya kepingin secara jasmani, saudara, di mana ada kemauan, di situ ada jalan, di situ ada cara, di situ ada kemampuan, dia ada semuanya. Kalau ada kemauan sudah, ya mau ini sudah ada maunya, sudah ngotot. Ya, tapi banyaknya kita maunya apa, saudara? Maunya untuk hal-hal yang duniawi. Tapi coba kita rubahkan arah kerinduan kita kepada kedatangan Tuhan. Kita lihat ya, maka kita akan dikuatkan. Ada kerinduan untuk mengadakan siaran. Ayat 7, perhatikan. Apabila melintasi lembah Baka, Kalau dia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. itulah yang sedang kita lewati ini, saudara. Sedang kita jalani ini, sedang kita pijak ini. Lembah Baka itu padang pasir, itu lembah kekeringan, tidak ada air, tidak ada pepohonan, yang ada air mata. Ini lembah air mata, lembah tangisan. Sebab apa? Kering. Ya. Yang ada makin menangis, dan menangisnya itu karena ketidakberdayaan membuat mati. Tapi mengatakan, tapi kalau hati ini merindukan, ingin bertemu Tuhan waktu dia datang, ingin bertemu Tuhan di Sion waktu dia datang, maka walaupun melewati kesulitan, lembah air mata, lembah kekeringan, lembah tidak ada pengharapan, ini lembah Baka ini. Ayat mengatakan, apabila dia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Ya. Bahkan hujan pada awal musim, Perhatikan, menyelubunginya dengan berkat. ya. Mereka berjalan makin lama makin kuat, Tidak makin lemah. Ya, hukum dunia ini ya makin hari makin lemah, makin hari makin merosot. Tapi mengatakan mereka berjalan makin hari makin kuat. Kenapa? hendak menghadap Allah di Sion. Ini yang saya katakan, kerinduan kita kepada Tuhan itu bagikan jangkar yang membuat kita mengalami ditarik untuk segala yang baik akan kita alami. Kekuatan kita dibaharui. Siapa di antara kita hari-hari ini imam-imam, ya, pelayan Tuhan, ya. Kalau kita merasakan aduh sudah lemah sekali, banyak halangannya daripada bisanya. Jangankan melayani, untuk ibadah saja itu halangan di sana sini, sana sini. Seandainya kita mungkin alasan, ya, akan begitu banyak alasan untuk kita tidak beribadah dan melayani. Tapi Tuhan katakan akan berbeda kalau kita ada kerinduan akan kedatangan Tuhan. Kalau kita rindu akan kedatangan Tuhan, halangan itu ada. Halangan itu bisa ada saja. Sudah melintasi lembah Baka, artinya apa? Setiap langkah berjalan di tengah kesulitan. Setiap langkah berjalan di tengah halangan. Setiap langkah berjalan di tengah-tengah
apa-apa yang tidak memungkinkan dia mencapai, siap. Tetapi kalau kerinduan itu ada, maka itu yang membuat dia tidak makin lemah, tapi makin kuat. Dia mengatasi halangan, dia mengatasi sandungan, dia mengatasi rintangan. Sehingga waktu Tuhan datang kembali di Sion, dia akan mengalami dibaharui, dia akan mengalami disempurnakan. Coba mengalami demikian namanya? Ya, soal biar kita hari ini coba kita evaluasi, mumpung awal tahun, evaluasi. Bagaimana dengan pengikut kita? Apakah masih makin lemah? Kalau makin kuat? Kalau menurun, hati-hati. Ini cenderungnya itu makin menurun bahaya, tapi makin hari makin kuat, makin hari makin kuat. Walaupun jalan menanjak, tapi makin hari makin kuat. Kita makin hari makin mengalami dikuatkan. Tidak ada halangan yang mampu menghalangi kita. Ya, selalu saya menyampaikan ini berulang-ulang kali, tapi saya tidak akan bosan-bosan. Kalau orang itu sudah mengasihi Tuhan dalam segala kelemahan tubuhnya ini, dia ada kekuatan yang tidak dapat dibayangkan oleh manusia apapun juga. Pernah saya menceritakan seorang oma yang sudah stroke ikut bersama dengan kita waktu di Manado. Di mana ada kebaktian, dia selalu ada. Kenapa? Hatinya itu hanya mengasihi Tuhan saja. Dia hanya mengasihi Tuhan. Dia tidak ibadah kalau dia memang tidak bisa bangun dari tempat itu. Dalam segala kelemahan tubuhnya, tua dan stroke, dia berjalan jauh atau dekat, naik gunung atau di pasir. Sebab jemaat tersebar, ada jemaat di rumahnya di gunung, ada yang di tepi pantai, di atas pasir, rumahnya di atas pasir, lantainya pasir. Banyak jemaat yang dipikir, ada jemaat yang dipikir dia berada di sana. Kenapa? Ada kekuatan baru. Coba bayangkan dari mana kekuatan itu? Seperti tidak ada capeknya, seperti tidak ada matinya. Kasih kepada Allah itu, kasih merindukan kedatangan Tuhan, itu yang membuat dia seperti ada kekuatan baru. Coba mengalami demikian apa ya? Kalau kita tinggal keren, tinggal kaki, tinggal tancap gas, masih capek lagi. Bagaimana kalau kita jalan kaki? Bagaimana kalau kita mengalami kesulitan yang sedemikian? Apa itu menjadi alasan? Untuk kedatangan Tuhan tidak ada alasan. Kalau Tuhan datang tidak ada alasan. Kenapa tidak dengar? Oh Tuhan karena ini. Mas betul lihat alami kuasa pembaharuan mengubah kita makin hari makin baru. Oh haleluya ya. Dan pembaharuan yang ketiga yaitu pembaharuan manusia batin yang kita ini. Suratan 2 Korintus pasal yang keempat, kita 2 Korintus pasal yang keempat. Sebab nanti waktu Tuhan datang, perhatikan ini penting ya. Nanti waktu Tuhan datang, kita akan diangkat. Apa yang diangkat? Bukan manusia jasmania kita, bukan manusia jasmania kita. Sebab Alkitab mengatakan tubuh dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu manusia batinnya kita ini, inner kita ini harus mengalami pembaharuannya. Di dalam kita 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. 2 Korintus 4 ayat 16 sebagai poin terakhir. Oh haleluya, semoga kita boleh mendapatkan ini ya, mengalami ini. 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Mungkin mengalami banyak kemerosotan, banyak penderitaan. Sudah jujur, jangankan sidang jemaat, kami pun hamba-hamba Tuhan, kalau melihat situasi, kalau melihat masalah, melihat orang, ya bisa dilemah, ya kita melayani orang-orang yang begitu, yang tidak mau dilayani, menasihati orang-orang yang tidak mau dinasihati, orang-orang yang tidak menghargai pelayanan, bisa begitu lemah. Tapi apa itu alasan? Tuhan, saya bukan lemah, kenapa begini? Apa itu jadi alasan? Tidak bisa alasan. Tuhan katakan, walaupun melewati lembah baka, kita berjalan makin hari makin kuat. Kita harus mengalami pembaharuan lebih baru. Oh, haleluya. 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-16. Perhatikan. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati,
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Ya ini nggak bisa dimanipulasi, saudara. Umur nggak bisa dimanipulasi, kondisi fisik pun nggak bisa dimanipulasi. Papa saya, dia katakan waktu umur 50 masih kuat, ya, nggak ada capnya. Begitu masuk 60, banyak di antara kita yang sudah 60 ya. Ya, begitu masuk 60 beda ya. Capek, benar capek ya. Merosot. Fisik itu merosot, nggak bisa dimanipulasi. Mungkin operasi muka ini bisa kencang seperti 17 tahun kan? Tapi order dirinya sudah tua kan? Tetap bisa ya. Nggak bisa kita lari-lari seperti masih anak muda, nggak bisa. Merosot, tubuh jasmani ini merosot kalau kita mengatakan. Sekali lagi 16 ya. Sebab itu Ya. kami tidak tawar hati, Ya. tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tetapi apa yang mengalami pembaharuan, ya, organ-organ tubuhnya juga makin merosot. Namun manusia batinnya Tetapi kami, manusia batinnya itu yang akan masuk dalam kerajaan surga. Manusia batinnya itu, ya, dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Luar biasa. Oh, luar biasa. Saya mengatakan bagi orang-orang yang merindukan kedatangan Tuhan, saya akan melihatkan justru halangan, justru masalah, justru penderitaan itu bagaikan batu asah yang mempertajam manusia batinnya kita, yang mengasah manusia batinnya kita, memproses manusia batinnya kita. Semua penderitaan, semua tantangan, semua masalah itu justru bagaikan mesin yang membaharui manusia batinnya kita, sehingga kita makin dibaharui. Justru ada masalah, justru Tuhan memberikan kita kekuatan untuk mengalami pembaharuan. Tadi dalam jemaat di Kelaten saya katakan, ya, firman Allah itu dituliskan dalam kehidupan kita lewat firman yang kita dengarkan, tetapi juga lewat pengalaman yang kita alami. Waktu dengar firman tentang pengharapan, kita mengerti masih sebatas teori. Tapi waktu kita mengalami, kita tidak bisa lagi mengharapkan siapa-siapa. Baru kita merasakan, benar Tuhan, hari ini saya berpengharapan. Firman Tuhan itu seperti ditukikan dalam kehidupan kita. Amin, terima kasih. Waktu kita mengalami, ya, berbicara tentang pengampunan, tentang kepahitan, tentang pengampunan, ya, baru sebatas teori. Tapi waktu kita mengalami orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membenci kita, baru itu praktek buat kita untuk apa? Mengampuni mereka. Bahwa firman Allah itu seperti ditukikan dalam hati kita, tidak lagi dituliskan. Kita dibaharui secara manusia batinnya kita. Manusia batinnya kita bukan lagi manusia yang rapuh, tapi manusia yang kuat. Dan itulah yang akan kita dapatkan waktu Tuhan datang. Itu yang nanti akan dibaharui. Kita dibaharui sempurna sampai suatu saat tidak ada cacat celah lagi. Waktu Tuhan datang, kita disempurnakan tanpa cacat. Kenapa? Sekarang ini kita mengalami semua kesulitan, semua penderitaan, semua masalah justru makin membaharui kehidupan kita. Sebab di hari-hari ini, kenapa kita mengalami demikian? Sebab hati kita ini merindukan kedatangan Tuhan. Kedatangan Tuhan itu harus menjadi kerinduan kita, satu-satunya yang paling penting dalam hidup kita ini. Kita bisa rindu dipakai Tuhan. Saya terus terang sebagai hamba Tuhan, saya merindukan bangku-bangku masih ada yang kosong, banyak yang kosong kan? Ya, doa saya, Tuhan, Engkau tidak akan mempermalukan. Bangku-bangku itu tidak akan dibiarkan kosong. Satu saat, ya, tidak ada bangku yang tidak akan ada yang mendudukinya. Sebab itulah Tuhan memberikan kita kesempatan untuk itu, ya. Tapi lebih dari itu hanya secara jasmani, tetapi lebih dari itu Tuhan. Sebab ini tidak akan ada artinya kalau hidup waktu Tuhan datang kita ketinggalan, tidak mengalami perubahan sempurna. Buat apa bangku-bangku ini terisi? Tetapi orang-orang yang menduduki kursi-kursi itu waktu Tuhan datang nggak terangkat. Buat apa sah? Penuh. Tapi waktu Tuhan datang ketinggalan. Tapi alangkah baiknya
kursi-kursi ini. Itu kemudian terangkat. Oh, luar biasa. Oleh sebab itu dari hari ini, biar ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Saya merindukan kedatangan. Inilah yang menjadi firman Tuhan buat kita. Semoga ini boleh menjadi berkat. Kuasa kebangkitan dan kuasa pembaharuan itu harus kita alami hari-hari ini, ya. Kita akan bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu lagu. Haleluya. Kita alami sekarang ini, kalau kita ingin mengalami waktu Tuhan datang, dibangkitkan dan dibaharui secara sempurna, ya. Kita nyanyikan satu lagu.